Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya membaca dari pembahasan pertama, yaitu pada poin A dan B. Nah, di sini di dalam poin A yaitu berjudul kelompok Wurzburg. Apa itu kelompok Wurzburg dan apa alasan kelompok ini muncul? Nah, selain kelompok Wind, di Jerman berkembang lagi sebuah kelompok intelektual yang ikatannya tidak sekuat kelompok Wundt. Namun merasa tidak puas dengan pandangan Wundt. Aliran ini menekankan, di sini selain daripada kelompok Wundt, di Jerman berkembang lagi sebuah kelompok intelektual yang ikatannya tidak sekuat kelompok Wundt. Nah, jadi di Jerman itu ada sebuah kelompok yang bernama kelompok Wundt, dan pada saat itu muncul lagi kelompok intelektual yang ikatannya memang tidak sesuai kelompok Wundt. Akan tetapi mereka ini merasa tidak puas, atau mereka ini memiliki gagasan lebih daripada kelompok Wundt, atau pemikiran lebih daripada kelompok Wundt. Aliran ini menekankan bahwa aktivitas mental dapat diwujudkan dalam kesadaran non-sensoris. Nah, aliran ini menekankan bahwa aktivitas mental manusia itu dapat diwujudkan dalam kesadaran non-sensoris, merupakan awal pemikiran Hegel mental process, dan mana aliran ini ialah awal dari Hegel mental process. Mind memiliki kategorinya sendiri, atau pikiran memiliki kategorinya sendiri dan mampu membentuk organisasi mental, dan pikiran itu bisa membentuk organisasi mental. Tidak harus muncul dalam bentuk aktivitas sensoris. Jadi kemampuan mental untuk membentuk organisasi itu tidak harus muncul dalam bentuk aktivitas sensor, tapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk non-sensoris. Ini yang jadi pola pikir daripada kelompok Wurzburg ini. Bentuk nyata dari pengorganisasian ini adalah pola-pola dari persepsi, pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini memfokuskan pada observasi dan deskripsi detail dari gejala yang muncul, tanpa perlu menjelaskan latar belakang gejala atau menyimpulkan sesuatu dari gejala tersebut. Sehubung dengan pandangan Gestalt, pendekatan fenomenologis dari Emund Husserl 1859 sampai 1838 sangat berpengaruh. Observasi dan deskriptif detail mengenal aktivitas mental yang dirasakan individu. Lalu pada poin B, jadi pada poin A tadi sudah dijelaskan bahwa selain kelompok Wurzburg yang ada di Jerman, muncul lagi kelompok intelektual baru, yaitu selain kelompok Wundt di Jerman, muncul lagi kelompok intelektual baru, yaitu Wurzburg. Dan kelompok ini merasa kurang puas daripada kelompok Wundt. Jadi mereka membuat kelompok baru dan lebih memperinci dan lebih menambahkan daripada paham aliran daripada Wundt ini. Lalu pada poin B, tokoh Gestalt. Dan di dalam teori Gestalt ini memiliki tokoh-tokoh, yaitu Max Weidmar 1880-1983. Ia berkata, belajar pada QLP, seorang tokoh aliran Wurzburg, bersama-sama Wolfgang Kohler dan Kurt Kofka melakukan eksperimen yang akhirnya menelurkan ide Gestalt. Nah, jadi di sini
Max Wertheimer belajar dengan Kuelper, yaitu seorang tokoh aliran Westberg, yang mana Kuelp ini bersama-sama dengan dua tokoh lainnya, Wolfgang Kohler dan Kurt Kofka, yang mana tiga orang ini melakukan eksperimen yang akhirnya menelurkan ide Gestalt. Nah, di sini ide Gestalt. Jadi si Max Wertheimer ini dia belajar dengan belajar dengan Kuelp, yang mana Kuelp ini bersama dengan dua para penemu yang lainnya, yaitu yang berhasil menelurkan atau berhasil mencetuskan ide Gestalt tahun 1910. Ia mengajar di Universitas Frankfurt bersama-sama dengan Kohler dan Kofka yang pada saat itu sudah menjadi asisten di sana. Nah, yang mana mereka ketiga penemu ini itu sama-sama mengajar di Universitas Frankfurt. Konsep pentingnya phenomenon atau penjelasannya itu phenomenon bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat, dan dengan demikian memungkinkan manusia melakukan interpretasi. Dengan konsep ini, Wertheimer menunjukkan pada proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita terima. Proses ini terjadi di otak dan sama sekali bukan proses fisik, tetapi proses mental dengan pernyataan ini dapat menentukan pendapat Wundt yang menunjukkan pada proses fisik sebagai penjelasan phenomenon. Mungkin itu yang saya sampaikan pada penjelasan pada poin A dan B. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya, yaitu saudari Aap, untuk menjelaskan poin berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang C adalah aplikasi teori belajar Gestalt. Aplikasi teori belajar Gestalt ini ada 3 macam, yaitu belajar, insight, dan memori. Yang pertama yaitu belajar. Proses belajar adalah fenomena kognitif apabila individu mengalami proses belajar yang terjadi secara reorganisasi dalam perspektual file-nya. Nah, setelah adanya proses belajar ini, seseorang dapat memiliki cara pandang baru terhadap suatu permasalahan. Aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran ini ada 5 macam, antara lain yaitu pengalaman tilikan atau insight, yang berarti bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua yaitu pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, yang berarti kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu perilaku bertujuan atau purposive behavior, yang artinya bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya akibat hubungan stimulus dan respon, tetapi adanya keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu prinsip ruang hidup atau life space, yang berarti bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Nah, oleh karena itu materi yang diajarkan pada seseorang ini hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi di mana ia tinggal. Yang kelima yaitu transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Nah, itu tadi adalah proses pembelajaran menurut teori Gestalt ini. Nah, lanjut yang kedua yaitu insight. Insight adalah pemecahan masalah secara jitu yang muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan. Nah, setelah adanya proses insight ini, individu mampu menerapkannya pada suatu masalah tanpa melalui proses
trial error lagi, yaitu konsep insight ini adalah fenomena penting pada saat mereka belajar. Pada timbulnya insight ini, individu bisa bergantung pada 5 macam ketergantungan, yaitu yang pertama yaitu kesanggupan, yang kedua yaitu pengalaman, yang ketiga yaitu taraf kompleksitas, yang keempat yaitu latihan, yang kelima yaitu trial and error. Nah, itu tadi adalah 5 macam ketergantungan individu dalam insight. Yang ketiga yaitu memori. Memori adalah hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak yang ringan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasi terhadap objek tertentu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memori yang lebih jelasnya? Mungkin kalau di bahasa lainnya yaitu fenomena gosip yang seringkali berbeda dengan fakta yang ada. Fakta yang diterima sebagai suatu informasi oleh seseorang kemudian diteruskan kepada orang lain dengan penjelasan yang berbeda, atau informasi yang relevan walaupun belum menjadi fakta atau belum diketahui apa informasi asli tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan memori yang lebih tepatnya. Yang terakhir yaitu prinsip dalam teori Gestalt. Pokok pikiran teori Gestalt, yaitu teori Gestalt ini mempunyai satu prinsip dasar yang di dalamnya terkandung beberapa poin. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perspektual file. Nah, setiap perspektual file ini memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur dan end ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia. Nah, bukan dari skill yang dipelajari. Nah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam pengorganisasian. Ada beberapa macam, bisa dilihat makalah, yaitu seperti principle of proximity, principle of similarity, principle of figure and ground, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kami tentang pelajaran teori belajar Gestalt pada mata kuliah kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang boleh ditambahkan, dan jika ada saran boleh diberitahukan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.